Ini analisa, ini perenungan, ini berpikir strategis, dan juga untuk mendorong umat supaya betul-betul bangkit, ya, memperjuangkan haknya, ya, dan ternyata sesuai dengan sunnatullah. Selama 40 tahun itu akan silih berganti, ya. Maka masa-masa awal kehancuran Israel itu akan dimulai tahun 2007, makanya 2027, maaf. Makanya para pejuang Palestina yang saya temui, ya, selalu mengatakan apa? Perang Badai Al-Aqsa ini adalah bidayatun nihayah, awal dari akhirnya kehancuran Zionis. Ini barulah tahap awal, langkah awal, ya. Mereka tidak mengatakan ini pasti akan kami hancurkan sekarang, enggak. Tapi inilah awal cikal bakal dari akhir perjalanan negara Israel. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Mari senantiasa kita bersalawat salam untuk junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rahmat, kasih sayang, curahan limpahan karunia dari Allah Ta'ala senantiasa tercurahkan untuk beliau, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda dengan kita bersalawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, siang hari ini kita akan membawakan tema tentang faktor-faktor atau tanda-tanda keruntuhan Israel. Ini bukan sebuah hal yang mustahil, bukan sebuah ilusi, bukan perkara cocok logi atau main-main. Keruntuhan Israel terutama di akhir zaman itu adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ibarat kita beli barang elektronik, berlian, emas, segala macam yang berharga itu pasti ada garansinya. Ada garansi keasliannya. Kalau barang nggak asli, duit kembali. Jaminan dari baginda Rasulullah SAW sangat jelas. Bahwasanya salah satu syarat terjadinya hari kiamat, peristiwa besar di akhir zaman, itu diantaranya selain turunnya Nabi Isa alaihi salam, keluarnya Imam Mahdi, dan kemudian mereka menghancurkan kekuatan Al-Masih Ad-Dajjal, sosok Dajjal yang mengaku sebagai Tuhan, menyebarkan berbagai macam fitnah,
dan Dajjal ini diikuti, diimani oleh Yahudi di akhir zaman. Ketika itu, dalam keterangan bagi hadis-hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan bahwa Dajjal itu akan muncul di sebelah timur, yaitu di perkampungan Yahudi yang ada di Isfahan atau di negeri Persia. Dan sekarang memang terbukti ada kantong-kantong komunitas-komunitas Yahudi di negeri yang kotanya bernama Isfahan, sekarang ada di negara Iran. Disitulah kata Nabi SAW, ya, Dajjal akan muncul, dan Dajjal kemunculannya pertama itu nanti akan diikuti, diimani oleh 70.000 Yahudi dari Isfahan. Lalu kemudian dia menyebarkan ajaran sesatnya, ya, membuat banyak orang-orang yang beriman tadinya kepada Allah lalu kemudian menjadi kafir, menjadi ingkar. Lalu kemudian Dajjal akan dikejar, akan dieksekusi mati oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan ketika itu Yahudi nanti di akhir zaman akan dikalahkan oleh kaum muslimin sebagaimana janji dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sekarang membahas tentang keruntuhan Israel, itu bukan mimpi di siang bolong. Apa yang diwahyukan kepada Rasulullah adalah kebenaran sejati yang tidak bisa meleset. Dia pasti akan terjadi. Cuma waktunya kapan itu bukan urusan kita. Kita hanya diminta oleh Allah untuk berusaha, untuk berjuang. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan apa? Perintah agar kita ini tidak boleh lemah, walaupun kelihatannya Palestina, Gaza itu dihancurkan, diluluh lantakkan oleh Zionis. Walaupun negara-negara Islam yang tidak mau tunduk kepada kepentingan Israel, Zionis dan Amerika diserang oleh mereka. Terakhir kemarin sore, ya, Israel menyerang gedung kantor Kementerian Pertahanan Suriah, ya, gedung besar di pusat kota, di Maidan Abbasiyin, ya, saya kemarin Maidan Maidan Umayyin, ya, itu saya sempat ke sana. Itu berada kayak bundaran HI-nya Jakarta. Nah, itu ada gedung besar di situ, Kementerian Pertahanan itu kemarin diserang, dihancurkan oleh Zionis. Ya, ini sebagai tanda paniknya Israel. Jadi ada kawan saya yang menganalisis kenapa tiba-tiba Israel itu menyerang Suriah langsung di ibu kotanya. Setelah 1 hari sebelumnya, kemarin pasukan Suriah berhasil menguasai penuh salah satu provinsi yang ada di Suriah berbatasan dengan Israel, dengan pendudukan Israel maksud saya. Itu provinsi Suwaida yang didominasi oleh kelompok minoritas Druze. Druze ini sekte yang mengaku sebagai Islam, tapi sebenarnya dia tidak beragama Islam. Sekte aliran sesat yang dipelihara oleh Zionis untuk loyal kepada mereka dan untuk menjadi kaki tangan mereka di negeri Suriah. Ya, dekat dari dataran tinggi Golan yang dikuasai, dijajah oleh Israel sejak tahun 1967. Ya. Padahal komunitas Druze ini juga ada yang berpihak kepada kepemimpinan Suriah yang baru pasca Bashar Assad. Setelah ditumbangkan, mereka mengintegrasikan dirinya kepada Republik Arab Suriah.
Mereka loyal kepada pemerintah baru dan menentang penjajahan Israel. Tapi ada satu kelompok dari milisi Druze ini yang dibayar ya dengan uang oleh Zionis dan mohon maaf juga oknum dari negara Arab yang pro Zionis, ya, ada negara Uni Emirat. Ini juga mendukung kelompok Druze yang dipimpin oleh Hikmat Al-Hajri untuk apa? Untuk memisahkan diri dari Suriah menjadi kelompok separatis dan didukung oleh Israel. Nah, Provinsi Suwaida ini kemarin meletus pemberontakan mereka, kelompok Druze ini yang pro Israel, kemudian membunuhi rakyat sipil. Setelah itu berhasil ditaklukkan dan dikuasai penuh oleh tentara Suriah. Ya, kenapa Israel melakukan hal-hal semacam ini? Ini membuktikan bahwa mereka sebenarnya ini gagal untuk mengalahkan para pejuang Palestina. Gagal juga Israel untuk melakukan gencatan senjata yang menguntungkan penjajah. Ya, mereka maunya gencatan senjatanya itu ya yang diteken nanti bersama Amerika, disponsori oleh mediator Mesir dan Qatar. Itu maunya gencatan senjata yang menguntungkan mereka, yang mengesankan bahwa mereka ini menang perang. Tapi syarat dari Hamas, pejuang Palestina, itu tegas. Tidak ada gencatan senjata tanpa Israel menarik diri dari koridor Philadelphia dan poros Morak yang ada di Rafah. Itu tandanya apa? Menunjukkan kalau Israel menerima itu berarti dia kalah. Nah, dia nggak mau, makanya dia membabi buta. Ya, dia bikinlah kerusuhan di Suwaida, di Suriah. Kemudian dia bom gedung Kementerian Pertahanan Suriah itu. Nah, yang kedua maknanya dari serangan Israel ini kemarin, itu karena para pejabat dan pemimpin Suriah ini tidak mau melakukan normalisasi dengan Israel. Karena Zionis ini dan Donald Trump sudah bikin baliho ya di negara-negara Arab dan di negara Israel yang menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin negara Arab sudah setuju untuk normalisasi dengan Zionis, termasuk Presiden Suriah yang baru pasca penggulingan siapa? Bashar Assad. Ahmad Sharaa dipasang fotonya di situ. Nah, ternyata dia nggak mau. Ya, kenapa? Karena selama ini yang mereka perjuangkan untuk membebaskan Suriah dari rezim Assad justru untuk melawan dominasi Israel. Israel inilah yang dulu melindungi dan memberikan keamanan kepada rezim Bashar Assad yang membantai rakyat Suriah. Ya. Jadi Damaskus menolak, maka serangan Israel ya terhadap gedung Kementerian Pertahanan Suriah sekarang ini itu merupakan bargaining Tel Aviv terhadap pemerintahan Suriah agar mau melakukan normalisasi. Apa pesannya? Anda mau ikut kami atau kami hancurkan. Ya. Nah, yang ketiga, mereka ingin mencegah terjadinya integrasi etnis Druze ke pemerintahan Suriah yang baru. Yang keempat, upaya mereka memecah belah Suriah, menjadikan wilayah Provinsi Suwaida sebagai negara tersendiri, jadi negara separatis yang terpisah dari otoritas Suriah dan akan menjadi wilayah penyangga keamanan Israel. Ya, ini sudah disuplai dana faksi Druze yang pro Israel ini. Sudah dipasok dana 2 miliar dolar untuk melawan pemerintahan Suriah yang baru. Dan pesan yang kelima dari serangan Israel ke Suriah kemarin sore itu adalah memancing Turki. Ya, karena Turki selama ini yang aktif membackup, membantu teknis, intelijen, senjata dan logistik untuk para pejuang Suriah ini menggulingkan Bashar Assad. Ya, mereka masuk
dan mengembalikan pengungsi-pengungsi Suriah yang ada jutaan jumlahnya yang ada di negara Turki. Maka Israel ingin memancing Turki untuk masuk dalam konfrontasi terbuka yang lebih luas di Timur Tengah. Karena selama ini ya Erdogan mainnya main elegan, main cantik, ya. Dia akan mengganggu Israel tapi tidak secara langsung. Tapi nanti akan memperkuat posisi ekonomi, stabilitas politik dan militer Suriah, akan dibantu kuat untuk menghadapi Zionis Israel. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu ya, apa yang kita katakan sebagai Israel ini bisa runtuh, itu suatu hal yang mungkin dan tanda-tandanya sudah ada sekarang. Ya, makanya kita perlu apa? Berpegang kepada firman Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Ya, dalam surah Ali Imran ayat 139 Allah Ta'ala perintahkan kita, wahai orang-orang beriman, jangan kamu lemah, jangan kamu bersedih, padahal kamu itu paling tinggi derajatnya. Kita ini tinggi derajatnya, kita ini pasti dimenangkan oleh Allah. Tapi dengan syarat in kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar orang beriman. Ya, wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan kamu lemah untuk mengejar musuhmu, kata Allah Ta'ala. Ya. Musuh kita siapa? Ya, Zionis sekarang. Israel laknatullah. Ya. Israel sebagai nama negara penjajah, ya. Bukan nama lakop bagi Nabi Yakub, bukan. Israel yang kita maksud di sini adalah nama negara penjajah, penindas, ya, perampas tanah Palestina dan Baitul Maqdis, ya, yang melanggar hak asasi manusia dan membunuhi umat Islam yang ada di Palestina. La tahinu, kata Allah, jangan kamu lemah fi ibtigha'il qaum, lemah dalam mengejar musuh, itu nggak boleh kita lemah. Jadi walaupun mereka lebih kuat dari kita, lebih besar dari kita nggak boleh merasa lemah mengejar mereka. Harus dikejar musuh itu. In takunu ta'lamun, jika kamu merasa sakit karena perang, ya, ada yang gugur, ada yang luka-luka, ada rumahnya hancur, sekolahnya hancur, semuanya fasilitas kehidupan ya tidak normal, infrastruktur hancur, tinggal di tenda-tenda dan lain sebagainya, ya, kurang air, kurang makan, kurang macam-macam. In takunu ta'lamun, jika kalian sakit karena dampak perang, fa innahum ya'lamun, Allah mengatakan kalian tidak sendiri, mereka musuh-musuh kamu juga merasakan sakit. Ya, jangan dikira Israel itu enak, ongkang-ongkang kaki, enggak, dia panas dingin itu, panik. Ekonominya hancur, pariwisatanya berhenti, industrinya minus, ya, warga negaranya pada kabur ke luar negeri. Kalau yang punya keluarga negaraan 2, ya, punya paspor 2 pada kabur. Nah, ada juga yang sampai ke Indonesia, ke Bali, bikin villa di sana, ya, mantan tentara yang kabur. Nah itu. Apa yang dirahmati Allah, hancur. Mereka ini bisa bertahan karena satu-satunya itu bisa bertahan. Kenapa? Karena backup dukungan dana logistik dari Amerika. Nah, makanya Amerika sekarang Donald Trump ya jadi jadi ganas, ya, narikin tarif barang-barang bea cukai masuk ke negaranya dari negara-negara luar negeri, termasuk Indonesia, dikemplang sama dia 32% masuk. Ya, barang kita masuk ke Amerika. Nah, sekarang ada deal diturunin 19%, tapi imbalannya barang-barang Amerika yang masuk ke Indonesia 0, nggak pakai tarif, kurang ajar. Ya. Itu Israel itu sakit juga. Fa innahum ya'lamun kama ta'lamun, sebagaimana kamu sakit. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun, dan kamu mengharapkan dari Allah apa yang tidak bisa mereka harapkan dari manusia. Nah, ini sandaran kita hanya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan surat An-Nisa ayat 104, ya. Apa tanda-tanda keruntuhan Israel? Bapak Ibu rahmati Allah, para pemirsa dimanapun berada, ya, masa depan Israel ini tanda-tanda kehancurannya sudah jelas. Pada tahun 2017 kita flashback ke belakang, 2017, ya, sebelum adanya serangan Badai Al-Aqsa 2023, Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Zionis, mengatakan bahwa tidak ada negara Yahudi dalam sejarahnya yang bertahan lebih dari 80 tahun usianya. Dengan usia Israel kini yang sudah mendekati 78 tahun, ya, dia kan merdeka, baru jadi negara tahun 48, ya, Indonesia tahun 45, ya, beda 3 tahun. Ya, kita sekarang berapa? 80 tahun. Ya, HUT RI 80 tahun. Nah, kalau Israel itu baru 78 tahun ini. 78 tahun, ya, usia Israel sekarang. Pernyataan ini yang dikeluarkan oleh Netanyahu sejak 2017 itu menjadi peringatan dini, alarm bagi keberlangsungan negara Zionis. Dan bukan cuma Benyamin Netanyahu yang ngomong. Ehud Barak, mantan Perdana Menteri Israel, ini saya kutipkan pernyataannya, kutukan dekade 8 adalah pola yang berulang dalam sejarah Yahudi, di mana krisis besar terjadi mendekati dekade ke-8. Jadi para pemimpin Zionis itu menyadari berdasarkan sejarah yang dicatat tertulis di dalam kitab-kitab Yahudi, ya, kekuasaan kerajaan Yahudi itu, Bani Israel itu menghadapi kutukan 8 dekade, al-aqdus tsamin. Ya, kutukan laknatul aqdus tsamin. Kutukan 8 dekade itu sudah diucapkan oleh juru bicara Brigade Izzuddin Al-Qassam yang namanya kita kenal, nama samarannya Abu Ubaidah. Itu yang suka ngasih apa tuh? Pengumuman-pengumuman. Ya, pria bercadar. Ya, pakai pakaian militer tapi dia pakai sorban menutupi wajahnya, ya. Nah, itu dia sudah mengatakan, ya, kalian akan menghadapi kutukan 8 dekade dan dimulai hitung mundurnya dari serangan kami hari ini. Ya. Sehingga apa? Ada lagi mantan kepala Shin Bet. Kepala Shin Bet ini organisasi intelijen Israel yang bernama Yuval Diskin, mantan kepala Shin Bet, memperingatkan ancaman krisis identitas dan disintegrasi demokrasi Israel yang dapat meruntuhkan negara itu dari dalam. Nah, apa yang dikhawatirkan oleh pemimpin-pemimpin Zionis ini, ya, mengingatkan kita kepada, ya, firasatnya atau prediksi Syekh Ahmad Yasin, seorang pejuang, pemimpin spiritual, ya, rakyat Palestina, pemimpin spiritual, pejuang-pejuang Hamas. Dia memang bukan lelaki kekar, bertubuh tegap, tinggi, besar seperti tentara. Dia cuma guru ngaji. Guru ngaji yang tubuhnya mungil, kecil, duduk hanya di atas kursi roda karena dia cacat. Sejak masih muda. Ya, cacat. Ya. Itu orang kecil seperti ini, guru ngaji, tidak bisa angkat senjata, tapi dia bisa mencetak ribuan, puluhan ribu pejuang yang siap mati untuk melawan Zionis. Nah, sekarang inilah yang dipetik oleh rakyat Palestina. Pejuang-pejuang yang sekarang ini, itu dulu masih kecil. Tahun 87 ditimang-timang sama dia. Ketika mendirikan organisasi perlawanan Palestina, Syekh Ahmad Yasin ini. Ketika intifada Palestina yang pertama meletus tahun 88, Hamas berdiri, ya. Nah, pejuang-pejuang yang sekarang,
Nah, itu dulu masih kecil, mungkin masih bayi, ditimang-timang sama beliau. Ya, ini hasilnya sekarang. Dia mengatakan pada wawancara tahun 2007, wawancara di televisi, Ahmad Yasin memprediksi bahwa Israel akan lenyap tahun 2027. Dan itu kata beliau bukan berangkat dari analisa yang kosong, tapi merupakan analisa perenungan dari perulangnya sejarah yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya, karena Al-Quran mengatakan peradaban itu setiap masa 40 tahun akan mengalami perubahan dan pergeseran. Ya, usia kematangan manusia itu 40 tahun. Kematangan sebuah generasi juga 40 tahun. Ya, maka setiap 40 tahun itu pasti akan ada perubahan-perubahan besar dalam diri manusia maupun dalam peradaban manusia. Beliau mengatakan Israel telah melewati 3 fase 40 tahun. 40 tahun Nakbah, ya, itu adalah masa pendudukan awal. Jadi dari tahun 47, ya, Israel ini disponsori berdirinya oleh PBB dengan UN Partition tahun 47, kemudian meletus intifadah yang pertama, ya, itu tahun 1987. Persis 40 tahun. Ya. Nah, Israel berdiri tahun 48 itu juga hasil dari 40 tahun sebelumnya. Ketika umat Islam lengah, umat Islam hancur, kekuatan politiknya dan melemah akidahnya dimulai dari tahun 1917. Perang Dunia ke-1, Kesultanan Ottoman Turki dikalahkan dalam Perang Dunia ke-1, sehingga Inggris, Prancis, dan Rusia sebagai pemenang perang itu mengambil wilayah-wilayah yang dahulu ada di bawah kekuasaan Ottoman Turki, kemudian dijajah oleh mereka, termasuk Palestina menjadi negara wilayah mandat Inggris Raya. Dari situlah mandat Inggris, dia memberikan tanah itu kepada kelompok Zionis Israel. Jadi 40 tahun. 40 tahun kejatuhan berdirinya negara Israel itu diawali 40 tahun sebelumnya. Setelah Israel berdiri 40 tahun kemudian meletuslah intifadah Palestina yang pertama sebagai tanda kebangkitan rakyat Palestina. Setelah tahun 87, kata Ahmad Yasin, 40 tahun insya Allah kita akan memetik perjuangan dari 4 dekade dari tahun 87 itu, akan ada generasi baru 40 tahun setelah tahun 87, ya, yang akan merongrong dan akan menyingkirkan Israel. Ya, dan dia menyebut angka tahun 2027. Jadi ini bukan cocok logi, bukan tebak-tebakan. Kayak tebak-tebakan angka angka lotre, bukan. Ini analisa, ini perenungan, ini berpikir strategis, dan juga untuk mendorong umat supaya betul-betul bangkit, ya, memperjuangkan haknya, ya, dan ternyata sesuai dengan sunnatullah selama 40 tahun itu akan silih berganti, ya. Maka masa-masa awal kehancuran Israel itu akan dimulai tahun 2007. Makanya 2027, maaf. Makanya para pejuang Palestina yang saya temui, ya, selalu mengatakan apa? Perang Badai Al-Aqsa ini adalah bidayatun nihayah. Awal dari akhirnya kehancuran Zionis. Ini barulah tahap awal, langkah awal, ya. Mereka tidak mengatakan ini pasti akan kami hancurkan sekarang, enggak. Tapi inilah awal cikal bakal dari akhir perjalanan negara Israel. Ya. Ditambah lagi dengan konflik internal Zionis.
ada polarisasi yang mengancam ketahanan sosial mereka dari dalam, terutama apa? Konflik antar mereka sendiri, antara kubu religius dengan kelompok sekuler. Jadi Israel ini juga ada yang sekuler, bahkan ada yang ateis, ada yang agamis. Yang religius ini sekarang yang berkuasa. Koalisi partai-partai agama dipimpin oleh partai Likud, partainya si Netanyahu ini, itu menguasai 60% kursi di parlemen. Jadi Israel sejak 15 tahun terakhir, ya kurang lebih, setelah pemilu pertama Palestina tahun 2006 yang dimenangkan Hamas, ya 20 tahun terakhir ini dikuasai oleh ya partai agama, kelompok kanan, kelompok radikal, ya. Ini radikalnya Yahudi ini menguasai parlemen 60%. Yang dulu yang sekuler, yang kelompok kiri, partai buruh yang menginisiasi perdamaian Arab Israel tahun 93, perjanjian Oslo dan sebagainya, itu angkanya kecil, sudah tersingkir mereka. Ya, makanya sekarang kalau dulu ada istilah solusi dua negara, nah itu sponsor apa yang menyatakan itu adalah dari kelompok Israel Zionis yang partai kiri, kelompok sekuler yang lebih ramah daripada Netanyahu. Ah, kalau yang sekarang ini nggak ada, dia nggak mau ada dua solusi dua negara, dia maunya one state solution. Israel hanya satu-satunya negara yang berdaulat, ya. Kalau ada orang Palestina di dalam negara itu, maka dia harus tunduk kepada hukum Israel sebagai negara dan tidak ada yang namanya negara Palestina. Ini prinsip yang dipegang oleh kelompok politik Netanyahu dan koalisinya yang sekarang berkuasa. Jadi kalau pemerintah RI ngomong tentang solusi dua negara, itu kayaknya tidak update. Mustahil kalau Netanyahu masih berkuasa. Yang kedua ada konflik Ashkenazi dengan Mizrahi. Ashkenazi ini suku yang dominan karena ini Yahudi dari Eropa Tengah dan Timur. Asalnya mereka dari sana. Ya, dari Polandia, dari Rusia, dari Hongaria, dari bekas jajahan Ottoman, ya. Ini mereka dari Eropa Timur dan Eropa Tengah. Ini yang menguasai Zionis, ini yang menjadi tokoh-tokoh sekarang yang berkuasa, ya. Melawan ada konflik mereka dengan Yahudi yang berasal dari Arab dan Timur Tengah. Itu namanya Yahudi Mizrahi. Kalau yang dari Eropa itu Yahudi Ashkenazi. Dari Arab, Timur Tengah dan Afrika itu namanya Yahudi Mizrahi. Ini Yahudi Mizrahi dengan Ashkenazi juga di internal mereka di negara Israel itu nggak sama. Jadi ada diskriminasi juga antar suku mereka yang berasal dari negara-negara yang berbeda. Kemudian ada konflik kaum liberal dan ultranasionalis. Nah sekarang demonstrasi besar terhadap reformasi, ya, dan lemahnya legitimasi Netanyahu adalah bukti bahwa kondisi Israel ini tengah menuju keruntuhannya. Jadi demo-demo besar terjadi di mana-mana, terutama sekarang antara yang menginginkan segera gencatan senjata dan menerima pertukaran tawanan, ya, mengeluarkan sisa tawanan yang ditahan oleh Palestina ini masih ada 50 tentara Zionis, ya, sebagai syarat untuk ditukarkan dengan tawanan-tawanan Palestina di penjara Israel dan syarat untuk gencatan senjata. Setelah itu Israel harus tanggung jawab untuk membangun merekonstruksi Gaza kembali. Kemudian faktor yang lain itu apa? Korupsi dan lemahnya militer. Jadi pemerintahan dan militer Israel ini sekarang berada di ujung tanduk, saudara-saudara. Korupsi merajalela, menggerogoti institusi pemerintahan, sekaligus juga meruntuhkan kepercayaan publik, termasuk ya gengnya Netanyahu ini sebenarnya terlibat dalam banyak kasus skandal korupsi. Nah sekarang dia ulur-ulur supaya pengadilannya nggak dilaksanakan dengan alasan perang, sekaligus untuk mengambil simpati publik. Ya, dengan alasan apa? Kami akan melindungi kalian, kami akan jamin negara ini.
tetap eksis, ya. Sehingga apa? Dia mengulur-ngulur supaya yudisial pemerintahan negara Israel ini tidak mengadili kasus-kasus korupsi Netanyahu. Secara militer, simbol kekuatan Israel ini sudah kehilangan semangat juangnya, ya. Sudah banyak yang mundur, desersi, kemudian kena penyakit jiwa, ya. Kemudian banyak di antara mereka yang kemudian melakukan bunuh diri, ya. Dan ketergantungan besar pada serangan udara. Nah, jadi Israel ini tinggal mengandalkan apa? Serangan udara, menunjukkan ketidaksiapan mereka dalam konfrontasi di darat dan di darat ketika mereka masuk, ya. Nah, itu tank-tanknya jadi bangkai semua, ya. Tentara-tentaranya jadi sasaran tembak, ya, dan banyak yang bergelimpangan, jatuh, ya, mati, ya, di tangan para pejuang Palestina. Maka perlawanan Palestina ini perlawanan yang semakin kuat, justru nggak makin lemah, walaupun pemimpin militernya Hamas, Yahya Sinwar, kemudian Muhammad Deif itu diumumkan meninggal dunia, syahid, tapi tidak melemahkan semangat juangnya pasukan ini. Jadi regenerasi kepemimpinan itu cepat, mereka cepat pulih. Pasukan tentara yang meninggal langsung bisa digantikan dengan berkali-kali lipat dari sebelumnya, dari yang wafat, dari yang gugur di medan perang, ya. Walaupun pemimpin politiknya juga dieksekusi seperti Ismail Haniyah dan Saleh Al-Aruri di Lebanon, ya, tapi mereka tetap solid. Ada terus perjuangan melalui jalur politik dan militer terus berjalan. Jadi Hamas itu unik, ya, nggak kayak kita bikin partai, ya, bikin kelompok ormas, ya, kerjanya pecah terus, bikin lagi pengurus baru, bikin lagi anu-anu baru, nggak ada. Palestina itu nggak begitu, ya. Maka operasi ini menandakan titik balik medan tempur bahwa Israel tidak lagi memiliki dominasi absolut, justru sebaliknya koordinasi antar kelompok-kelompok perjuangan Palestina semakin solid, semakin meningkat, dan membuka front intifadah baru di wilayah Palestina 48. Apa itu wilayah Palestina 48? Jadi wilayah Palestina yang banyak warga asli Palestina yang mereka masih tinggal di dalam batas negara tahun 48 yang dicaplok oleh Israel. Nah, mereka punya KTP Israel dan punya paspor Israel. Nah, itu ada juga rakyat Palestina, banyak, jutaan juga. Ya, kenapa? Karena mereka nggak bisa keluar, tapi terusir, mengungsi ketika terjadi apa? Nakbah tahun 1948. Kemudian ada ancaman demografi. Ancaman demografinya bagaimana? Populasi Arab semakin meningkat melampaui jumlah Yahudi, ya, yang ada domisili di antara Laut Tengah dan Sungai Yordan. Jika hak politik, ya, orang Arab di dalam negara Israel itu dipenuhi, diberikan, maka identitas Yahudi negara itu akan hilang. Jika hak politik Arab Israel, orang Arab yang tinggal di negara Israel maksudnya, itu ditolak, maka Israel tidak lagi menjadi negara demokrasi. Inilah yang disebut dengan dilema, ya, perangkap eksistensial bagi negara rasis yang bernama Israel. Inginnya jadi negara demokrasi, ingin jadi negara yang inklusif, plural, tapi ternyata mereka bertentangan dengan konstitusinya menyatakan bahwa identitas negara semua harus Yahudi. Sementara banyak rakyatnya yang bukan Yahudi. Kemudian tanda-tanda keruntuhan Israel sekarang, dukungan internasional semakin melemah. Ya, dukungan semakin lemah. Dukungan baik dari Amerika maupun Uni Eropa goyah. Setiap kali Israel menghadapi dilema melemahnya dukungan dari Amerika dan Eropa dan sekutu-sekutunya, dia pasti akan melakukan serangan baru keluar wilayah Palestina. Seperti kemarin ke Iran. Ya, dengan alasan nuklir. Dia serang Iran tuh ketika dukungan dari Eropa itu sedang hancur. Nah, dengan menyerang Iran, dia pengen narik dukungan negara-negara yang selama ini mendukungnya. Dengan ancaman apa? Oh, kita menghadapi Iran nih. Iran punya nuklir, anu. Nah, dibikin takut.
Akhirnya dapat dukungan lagi. Itu liciknya Netanyahu itu. Jadi perang dengan Iran itu bukan untuk kepentingan, itu untuk kepentingan Israel sebenarnya. Ya, Israel menyerang, ya walaupun dibalas, ya bagus ada balasannya, ya menimbulkan kerugian material di kota-kota Israel. Tapi secara strategis itu adalah keuntungannya itu didapat oleh Israel untuk menarik kembali dukungan Uni Eropa dan negara-negara sekutu yang selain mendukung itu sudah lemah. Nah, dengan menyerang Iran, dia dapat lagi dukungan itu. Ya, sementara pada saat terjadinya perang Iran dengan Israel itu rakyat Palestina mendapatkan bantuan di titik penyaluran bantuan kemanusiaan di bawah koordinasi Amerika dan Israel itu dibunuh-bunuhin. 12 hari perang Iran, kita fokusnya kepada Iran. Kita fokusnya pada serangan Israel. Ini rakyat Palestina yang ngantri ngambil bantuan di dalam, ya dibunuhin, kita kagak tahu. Ya, lewat begitu aja. Kenapa? Karena silau dengan lomba senjata antara Iran dan Israel. Terakhir, pergulatan tentang masa depan. Jadi proyek Zionisme ini, apakah Israel menuju kehancuran atau awal dari keadilan? Kita akan menyaksikan bagaimana negara yang dibangun secara zalim, didirikan di atas penderitaan rakyat lain, bangsa lain, itu dia akan bergulat dengan takdir sejarahnya. Dia akan menghadapi takdir sejarah yang sangat memilukan. Sebab sebuah negara yang berdiri di atas kezaliman itu cepat atau lambat dia akan hancur. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala, hati nurani manusia itu pasti akan bergerak membantu dan menolong orang-orang yang tertindas dan dizalimi. Itu hukum sejarah pasti. Itulah hukum agama kita. Siapa yang zalim, dia pasti akan tumbang. Cepat atau lambat, dan tanda-tanda kehancurannya sudah ada di depan mata. Maka mari kita perbanyak doa, perbanyak ikhtiar kita, perbanyak dukungan kita untuk perjuangan saudara kita di Palestina. Nasrul minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia.
Karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibrah atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute mempersembahkan buku Kronik Perlawanan Palestina karya Muhammad Ilhami, peneliti sejarah Arab terkemuka. Buku ini menyajikan ringkasan sejarah Palestina modern dan kontemporer, mulai dari kemunculan gagasan kembalinya Yahudi ke Palestina hingga momen meletusnya badai Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023, sebuah peristiwa besar yang hingga kini belum berakhir. Pembahasan dalam buku ini mencakup akar-akar ideologi Zionisme, kondisi yang melingkupi berdirinya gerakan Zionis oleh Herzl, alasan dibalik keberhasilannya yang tidak mampu dicapai oleh para pendahulunya, serta bagaimana situasi masyarakat Palestina di akhir era Kekaisaran Utsmaniyah. Selain itu, dijelaskan pula bagaimana dunia barat berhasil menanamkan benih Zionisme yang jahat dan asing di tanah suci ini, dan mengapa bangsa Arab beserta dunia Islam di belakangnya tidak mampu mencegah penanaman benih tersebut, apalagi menghentikan pertumbuhannya yang tampak aneh, cepat, bahkan melesat seperti roket. Buku ini juga mengulas lahirnya perlawanan rakyat Palestina, tahapan perkembangannya, faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatannya, serta momen-momen penting yang menentukan kemajuannya atau kemundurannya. Buku ini menjelaskan mengapa pada masa tertentu gerakan-gerakan non-Islam lebih menonjol dibandingkan gerakan-gerakan Islam, dan bagaimana gerakan Islam kemudian mengambil alih peran tersebut. Gerakan Islam inilah yang memimpin pembebasan wilayah pertama di Palestina, yakni Jalur Gaza, sebuah wilayah yang telah melalui 5 pertempuran besar sebelum akhirnya mengejutkan Israel dan dunia dengan melancarkan serangan luas terhadap Israel. Buku ini diakhiri dengan sejumlah kesimpulan pemikiran dan politik yang diambil dari sejarah kronik perlawanan Palestina. Dapatkan sekarang juga. Hubungi segera admin order buku-buku pilihan di www.fahamalquran.com atau WhatsApp 0877 7063 7192. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Al-Quran. Baitul Maqdis Institute, ilmu memimpin pembebasan Masjid Al-Aqsa.